Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Ipi Herianti. Jangan lupa 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya, agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini, Ibu akan membahas tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, dan pembelajaran 1. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, muatan IPS. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Anak-anak Ibu, perhatikan gambar berikut. Ini adalah kegiatan kewirausahaan. Misalnya memiliki usaha fotokopi, pangkas rambut, bengkel motor, dan masih banyak lagi loh kegiatan kewirausahaan lainnya. Nah, tuliskan hal yang ingin kamu ketahui tentang kegiatan kewirausahaan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Yang kedua, berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut kepada orang tuamu dan tuliskan kesimpulan dari hasil diskusimu. Contohnya, setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Misalnya, warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Ya, saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan saya lebih dekat. Kemudian, perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya yang telah Ibu berikan tadi. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan pada usaha-usaha tersebut? Yang pertama, usaha fotokopi. Alatnya adalah mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Kemudian, kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Yang kedua adalah usaha potong rambut. Mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Kemudian sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Dan yang ketiga adalah bengkel. Perkakas dan spare sebagai alat dan bahan usaha. Kemudian sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri. Misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya yang ada berasal dari dalam negeri, dan Ada pula yang didatangkan dari luar negeri seperti
mesin fotokopi, dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan yang mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang, dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, anak-anak ibu, mari kita baca teks berikut dalam hati. Kerajinan batik dan gerabah kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama, teks tentang ekspor batik terus meningkat. Ayo kita baca dalam hati. Kemudian, teks tentang kasongan Bantul, ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Misalnya, kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Yang kedua, perangkat elektronik. Yang ketiga, tekstil. Yang keempat, kulit dan produk olahannya. Dan yang kelima, batu bara. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dan dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Jawabannya, yang pertama, minyak dan gas. Yang kedua, perangkat elektronik. Yang ketiga, garam dan gula. Yang keempat, bawang putih. Yang kelima, obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Itulah jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. Kedua, muatan IPA. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Tidak semua benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Misalnya yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnetis disebut benda non-magnetis. Contohnya seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Perhatikan benda berikut ini, apakah ada usaha yang menjual benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Apakah kamu bisa memprediksi yang terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Mari kita tuliskan prediksinya pada gambar berikut. Yang pertama, pensil. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, peniti. Peniti dapat ditarik oleh magnet. Menghapus tidak dapat ditarik oleh magnet. Paku ditarik oleh magnet. Penjepit kertas ditarik oleh magnet. Sisir tidak dapat ditarik oleh magnet. Gunting ditarik oleh magnet. Batu tidak dapat ditarik oleh magnet. Kayu tidak dapat ditarik oleh magnet. Daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Karet gelang tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan kaca tidak dapat ditarik oleh magnet. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis, alat dan bahan, magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, ambil magnet, kemudian dekatkan magnet ke benda-benda yang terhias secara bergantian. Amati apa yang terjadi dan catat hasil pengamatan pada tabel. Nah, anak-anak ibu, kamu dapat menulis laporan percobaan pada tabel berikut. Berikut adalah contoh laporan percobaan benda magnetis dan benda non-magnetis. Silakan anak-anak ibu melakukan percobaan benda magnetis dan benda non-magnetis sesuai dengan langkah-langkah yang telah ibu bacakan tadi. Berikut contoh laporan tersebut.
Ketiga, muatan bahasa Indonesia. Menulis riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selembaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan. Di sekolah Edo dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa yang akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Ayo tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin tentang daftar riwayat hidup. Yang pertama, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, pendidikan terakhir, dan hobi. Itulah pertanyaan-pertanyaan dalam membuat daftar riwayat hidup. Anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu berikan, Ibu akan memberikan evaluasi ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal yang pertama, tuliskan 3 bentuk usaha yang ada di sekitar rumahmu, kecuali bentuk usaha yang telah ditampilkan di video. Soal yang kedua, tuliskan sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan pada 3 bentuk usaha itu. Soal nomor 3, sebutkan 7 contoh benda magnetis kecuali yang sudah disebutkan pada video. Soal nomor 4, sebutkan 7 contoh benda non-magnetis kecuali yang sudah disebutkan pada video. Dan soal yang terakhir, namaku Nina Caniago. Aku lahir di Kota Padang pada 14 Maret 2001. Aku tinggal bersama keluargaku di Jalan Manggis nomor 23. Agamaku Islam. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan agama. Urutan yang tepat untuk mengisi formulir di atas adalah